Like and subscribe channel. Like and subscribe channel. Like and subscribe channel. Untuk Provinsi NTB yang kita cintai, dengan seluruh ulamanya, seluruh tonton gurunya, seluruh kemudian muspida-muspikanya sampai kemudian ke desa-desa RT RW-nya, dan buat semua masyarakat NTB, mudah-mudahan Allah senantiasa tolongin, bimbing, kasih petunjuk, jagain, kasih rizkinya, kasih keselamatan, kasih keberkahan, dan nyampe bulan puasa sampai Syawal dalam keadaan sehat dan banyak rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih juga buat Republika, Haji Irfan dan kawan-kawan semua. Subhanallah, ini acara mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Yang bawa Quran di handphone, silakan dibuka surah Shad, surah ke-38, ayat 35. Buat yang hari ini sedang menyaksikan siaran langsungnya di televisi atau di radio, silakan ikut buka surah Shad, surah ke-38, ayat 35. Kita baca bareng, dengerin, ikutin. Mestinya yang baca Ustaz Muzammil Hasbalah. Kemana Ustaz Muzammil? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Wakil Gubernur yang begitu saya nyampe tadi banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya alhamdulillah lagi proses menyusun juga tentang spirit Sulaiman. Pak Presiden yang akan datang, mohon doanya supaya bukunya manfaat. Amin. Ibu Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, dan seluruh ibu-ibu yang mencintai Presiden akan datang, mudah-mudahan menjadi ibu-ibu yang salehah, menjadi ibu-ibu yang bisa kemudian mendidik anak-anak keturunan menjadi melebihi Tuan Guru Bajang. Amin. Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolda, Pak Kapolres, dan seluruh pimpinan di pemerintahan Provinsi NTB, saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala belajar bagaimana kemudian tidak berpikir seperti orang-orang biasa, tidak bicara seperti orang-orang biasa, tidak memiliki impian dan cita-cita seperti orang biasa, melainkan mengambil dari spiritnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. habis malam ini
tidak ada anak-anak NTB yang punya cita-cita kuliah di Madinah. Nggak ada. Nggak boleh lagi ada anak-anak NTB yang punya cita-cita kuliah di Madinah. Nggak boleh. Nggak boleh lagi ada anak-anak NTB yang punya cita-cita kuliah di Al-Azhar Mesir. Nggak boleh. Nggak boleh ada lagi anak NTB yang punya cita-cita kuliah di Riyadh, di Ummul Quran, Ummul Qura, ya, Makkah. Nggak boleh. Cita-citanya harus menjadi rektor di Universitas Islam Madinah. Cita-citanya harus jadi rektor di Universitas Islam Al-Azhar. Cita-citanya harus jadi rektor di Makkah. Apalagi santri-santri, pelajar-pelajar NTB, nggak boleh ada yang nanya kamu nanti lulus SMA mau kuliah di mana. Nggak boleh. Pertanyaannya harus, kamu nanti mau jadi rektor di mana? Nggak ada lagi cerita nanti mau kerja di mana loh. Nggak ada. Yang ada adalah perusahaan mana yang kamu nanti mau beli. Saya suka cerita sama anak-anak kanit di Polsek. Berapa Pak putranya? 5 Pak Ustadz. Bagaimana cara Bapak manggil anak-anak Bapak? Ya saya panggil nama Pak Ustadz. Jangan panggil nama. Panggil anak-anak Bapak pakai spirit Sulaiman. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Panggil anak pertama, Kapolda NTB, sini. Kapolda DKI, sini. Kapolda Jateng, sini. Dan Rem, sini. Gitu. Yang manggil kanit kelas polsek. Seperti tuan-tuan guru, para kiai, para ulama memanggil anak-anaknya, jamaah juga memanggil anak-anaknya. Dari mulai kecilnya dipanggil tuan guru, dipanggil dus, dipanggil kiai cilik, dipanggil ustadz cilik. Spirit Sulaiman. Aman insyaallah. Tidak boleh lagi kemudian ada orang-orang NTB yang ngontrak lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pakai spirit Sulaiman. Doanya mas buat dijawab, nggak enak. Ya Allah, kasih saya rizki buat bayar kontrakan bulan ini aja. Nggak boleh lagi. Doanya harus mulka dan tidak berhenti sampai mulka, tapi la yang bagi li ahadin min ba'di. Kita lihat lagi surah Sad ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam tadi saya minta izin kepada gubernur NTB, presiden yang akan datang. Pak Presiden, izin saya bilang, bagaimana antum menerjemahkan, bagaimana antum menafsirkan, bagaimana antum mentadabburi ayat 34 sebelum ayat 35. Coba lihat yang bawa Quran, Quran Android atau Quran iPhone, yang di rumah silakan buka terjemahnya. Ayat 35 ini menjadi istimewa. Kenapa? Karena diucapkan oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam setelah ayat 34. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala
كرسيه جسدا ثم أناب. Kalau anak gubernur kemudian punya cita-cita menjadi gubernur, wajar. Anak tuan guru pengen menjadi ulama karismatik, wajar. Anak anggota dewan pengen menjadi wali kota, wajar. Anak orang kaya pengen jadi orang kaya, wajar. Mereka yang ranking 1 sampai dengan ranking 5 pengen kemudian tembus perguruan tinggi negeri, wajar. Tapi ini doa diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Qala rabbi ighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini doa diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman bukan pada ayat 31, tapi setelah ayat 34. Emang ada apa ayat 30-nya? Kalau saja Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam berdoa dengan ayat 35, tapi di ayat 31, maka saudara-saudara yang tidak punya pendukung, duit, ya, kekuatan, kekuasaan, network, hubungan dengan orang lain, keluarga, tidak ada satupun instrumen yang membuat saudara menjadi orang besar, menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang hebat, menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang mulia. Maka kesempatan itu menjadi tertutup. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala, ayat 35 itu ditaruh setelah ayat 34. Pada saat Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam hilang istananya, hilang kekuatannya, hilang kekuasaannya, bahkan wa alqaina ala kursiyyihi jasada, bahkan Nabi Allah Sulaiman lumpuh total. Mohon saya dikoreksi. Disitulah kemudian Nabi Allah Sulaiman berdoa, ya Allah, ampuni aku dan berikan aku kerajaan. Sampai di situ tidak, tapi kerajaan yang apa? La yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun sepeninggal diriku. Lihat saudara, ayat 30 itu berbunyi, oh, bapaknya tuan tanah, dia anak tuan tanah. Hari ini dia kemudian berdoa supaya bisa punya perusahaan properti, wajar. Ayat 30 bunyinya, oh, dia memang anak kiai, anak ulama, anak habaib, anak ajengan, anak tuan-tuan guru, keluarganya pun punya pesantren, wajar. Bila kemudian anak ini terdengar cita-citanya, omongannya pengen membangun pesantren sendiri yang lebih besar daripada pesantren bapaknya, wajar. Tapi bila ada seorang office boy masuk kemudian ke perusahaan tempat dia kerja, lalu dia pandangin kantor itu, dan kemudian dia berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah, serahkan perusahaan ini untukku, dan serahkan 1000 perusahaan seperti ini buatku ya Allah. Maka inilah yang akan terjadi buat semua orang NTB setelah malam ini, insya Allah. Lihat ayat 30, silakan dibuka ayat 30. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu apa? Awwab. Nabi Allah Sulaiman, son of Daud, ibn Daud, dia anaknya Daud alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Allah membacakan siapa Nabi Allah Daud dan siapa Nabi Allah Sulaiman, dibacain ayat 31. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Kedua, فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي
hatta tawarat bil hijab. 33 rudduha alai fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Hebatnya supaya menjadi kesempatan buat kita semua, hamba-hamba Allah yang lemah, hamba-hamba Allah yang barangkali bukan anak orang kaya, bukan anak orang hebat, bukan anak Danrem, bukan anak Kapolda, bukan anak Kapolres, bukan anak Dandim, bukan anak anggota dewan, bukan anak sekda, bukan anak gubernur, bukan anak wakil gubernur. Allah menyelang. Ayat 35 dengan ayat 34 indah sekali menurut saya. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyyihi jasada thumma anab qala rabbi ighfirli wa hab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Cerita tentang keberhasilan Sulaiman dan Daud alaihissalam, cerita tentang kemegahan mereka berdua. Ada episode di mana kemudian Allah menguji keduanya. Allah kemudian menguji Sulaiman, bahkan walaqad fatanna Sulaiman, kami menguji Sulaiman. Bahkan orang bilang udah jatuh ketimpa tangga. Wa alqaina ala kursihi jasada. Bukan cuma hilang istananya, dicabut kekuasaan dan kuatannya. Mohon sekali lagi saya dikoreksi. Tapi juga wa alqaina ala kursihi jasada. Nabi Sulaiman hilang kemudian juga kesehatan. Senang saya sama ayat ini. Senang benar. Berapa banyak saya perhatikan orang-orang yang ada di posisi ayat 34 tapi tidak berdoa dengan ayat 35. Contoh, ada orang yang lagi berhutang, sempit jalan hidupnya, nggak tahu bagaimana ke depan, nggak ngerti seperti apa yang bakal dia lakukan, nggak paham bagaimana cara yang melunasi utang, semuanya gelap, menjauh. Apa doanya? Dia capek, dia letih. Apa doanya? Doanya bukan ayat 35. Apa doanya? Ya Allah, nggak apa-apa saya nggak punya harta, nggak apa-apa saya nggak punya apa-apa. Yang penting utang saya lunas. Begitu kan? Begitu kan doa mereka yang berhutang. Dan dia nggak ngerti bagaimana caranya dia bayar utangnya. Dia cuma pengen keluar dari hutangnya. Dan dia mengajukan tanpa spirit Sulaiman. Doanya payah. Ya Allah, nggak apa-apa saya nggak punya apa-apa. Yang penting utang lunas. Lalu Allah turunkan pengabulan buatnya. Dia di penjara, istrinya minta cerai, anak diambil sama mertua, harta bendanya yang terakhir disita, dan dikabullah doanya. Utang lunas, tapi dia nggak punya apa-apa. Jangan begini doanya. Doanya harus qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, lunaskan hutangku dan jadikan aku jalan untuk melunasi 1000 hutangnya orang-orang yang lain. Gitu doanya. Angsuran motor 3 bulan nggak kebayang. Malam ditelepon sama leasing, besok kalau nggak bayar bakal kami tarik. Cobalah Pak, usahakan 1 angsuran saja. Lalu saudara bangun malam, mahal sekali ketemu Al-Wahhab. Mahal, nggak semua orang bisa ketemu Al-Wahhab dalam keadaan kalut, takut, bisa penuh harap. Menyandarkan cuma dialah Allahus Samad. Doanya tidak ayat 35. Tidak surah Sad spirit Sulaiman. Apa doanya? Ya Allah, kasih saya rezeki sebulan biar panjang ya napas saya. Jangan begitu sayang. Tidak semua orang, bahkan Nabi Sulaiman, kalau tidak mengalami ayat 34
maka tidak akan ada ayat 36, 37, 38, 39 dan seterusnya. Tidak bakal ada. Tapi gara-gara ayat 34, gara-gara dia sempat lupa, lupanya beda. Dosanya juga beda. Lalainya juga beda. Antara kita orang-orang biasa dengan Nabi. Tapi Nabi Sulaiman tetap, dia pernah, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasada. Dia pernah ada di posisi jatuh. Gara-gara jatuh itu, dia punya kerajaan yang tidak ada bandingannya. Jadi jarang bila masuk hari ini mengalami kesusahan atau mengalami kondisi-kondisi yang tidak seperti orang lain, tanggung sesudah berhadapan dengan Al-Wahhab sekalian, bos, sekalian. Ya Allah, saya minta rezeki ini buat bayi kontrakan yang saya tinggalin, dan 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, sama tanpa belakang, dan 3 hektar yang depan. Amin. Muhammad. Alhamdulillah. Seperti itulah saudara harus berdoa. Bahkan kalau perlu besok paginya kemudian saudara datengin kontrakan kanan kiri, ucapkan salam dan bilang sama mereka semua bahwa bulan depan tidak perlu saudara bayar lagi. Nanti ditanya ke rumah tetangga, emang kenapa? Karena kontrakan ini insya Allah jadi milik saya. Kalau nanti kontrakan ini jadi milik saya, Pak, maka Bapak tidak usah bayar lagi selama-lamanya. Kunci dan suratnya akan saya serahkan sama Bapak. Lalu tetangga bilang, subhanallah, ente bebannya berat banget. Sampai kayak begini. Ya Allah, aneh doain dah, ente sehat. Ketok lagi, makin dikecilin sama orang, makin kemudian diremehkan sama orang, naikin. Bahkan Bapak nanti saya kasih 1000 meter per orang. Ya udah deh, saya mau kerja, Mas. Ketok lagi pintu sebelah. Assalamualaikum. Ya udah tahu, gua udah denger. Kontrakannya kecil, kedengeran. 9 pintu kanan, 9 pintu kiri nggak ada yang percaya. Tapi karena situ percaya sama Allah, maka Allah pun percaya bahwa situ bisa Allah. Seminggu kemudian terjadi keajaiban. Saudara diusir. Oh, diusir itu lengkap. Walaqad fatanna nggak bisa bayar, tapi wa alqaina ala kursi jasada itu diusir. Seru ini. Kalau di TV iklan dulu, untungnya langsung. Paham tidak saudara? Diusir itu ayat 34. Slow aja, slow, tenang. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyi jasada thumma anab. Enggak semua orang loh dikasih ayat 34. Hebat itu, hebat. Nanti 9 keluarga kanan kiri, 18 keluarga nganterin ente. Berdiri semua. Jangan lupain kami ya Mas, nanti kapan-kapan kemari lagi. Ya Mas, insya Allah saya janji kok. Saya pasti kemari insya Allah dengan izin Allah. Iya. Ini ongkos ya. Sakit tuh hati, diongkosin lah 20.000. Nggak usah Mas, nggak usah. Udah nggak apa-apa. Mungkin kurang kali mah, kasih 100. Oh iya kalau ini nggak apa-apa. Pas 20. Insya Allah waktu berlalu, Lombok lalu, berlalu. Mohon maaf. Like and subscribe channel. Like and subscribe channel. Like and subscribe channel.